Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sasika Suci Rahmadani dengan NPM 2413045016. Di sini saya akan mereview materi 1 dan 2 dengan mata kuliah Sastra Lisan Lampung. Sastra secara umum didefinisikan sebagai sebuah cabang seni yang menggunakan bahasa sebagai medium atau sarananya untuk berkreativitas. Definisi sastra juga dikemukakan oleh Panuti Sujiman, yaitu sebagai karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan, keorisinalan, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapan. Dan berikutnya yaitu mengenai fungsi sastra secara umum. Yang pertama yaitu sebagai fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif dari sastra yaitu dapat memberikan hiburan bagi penikmatnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi didaktif. Fungsi didaktif dari sastra yaitu dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan. Dan yang ketiga yaitu fungsi moralitas. Fungsi moralitas dari sastra yaitu dapat memberikan pengetahuan moral antara yang baik dan yang buruk. Selanjutnya yaitu mengenai ciri karya sastra. Karya sastra lama biasanya berupa puisi yang terikat, seperti pantun, syair, dan hikayat. Sedangkan karya sastra modern atau baru biasanya berupa puisi bebas atau kontemporer, seperti novel dan cerpen. Karya sastra lama biasanya menggunakan bahasa Melayu, bahasa Arab, dan bahasa daerah. Sedangkan pada karya sastra modern biasanya menggunakan bahasa keseharian dan sering dimasuki oleh bahasa-bahasa asing. Pada zaman dahulu, karya sastra biasanya disampaikan secara lisan ke lisan atau dari mulut ke mulut, dan sekarang pada zaman modern, karya sastra disampaikan melalui media cetak dan melalui media audiovisual. Di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, juga memiliki karya sastra. Karya sastra tersebut dinamakan Sastra Lampung. Sastra Lampung merupakan sastra yang berbahasa Lampung dan berkembang dalam masyarakat Lampung yang dulunya tersebar dalam bentuk lisan dan sekarang sudah berkembang dalam bentuk tulisan. Sastra Lampung dikatakan memiliki kedekatan dengan tradisi Melayu yang kuat dengan syair, pantun, dan cerita rakyat. Dan materi yang kedua yaitu mengenai sastra lisan dan sastra tulisan. Menurut Endaswara 2003, sastra lisan merupakan karya sastra yang penyebarannya disampaikan melalui lisan ke lisan atau dari mulut ke mulut. Secara umum, sastra lisan didefinisikan sebagai salah satu bentuk dari kebudayaan daerah yang diwariskan secara turun-temurun, tersebar secara lisan, yang di dalamnya menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa lampau. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sastra lisan yaitu ada nilai pendidikan, nilai religius, nilai moral, dan nilai sosial. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sastra lisan. Sastra lisan yang pertama yaitu berbentuk bahasa rakyat, seperti logat, julukan, dan title kebangsawanan. Yang kedua yaitu ada pertanyaan tradisional seperti teka-teki, dan yang ketiga ada cerita prosa rakyat seperti legenda dan dongeng. Di Provinsi Lampung juga terdapat sastra lisan yang dinamakan Pisaan. Pisaan merupakan sastra lisan Lampung yang lazim digunakan oleh masyarakat Lampung Pepadun pada daerah Tubian, Sungkai, dan Bungamayang. Pisaan biasanya digunakan sebagai pengantar acara adat. Yang kedua yaitu digunakan sebagai pelengkap tarian adat atau canggat, pelengkap acara muda-mudi, dan mengisi waktu luang. Selanjutnya yaitu sastra tulisan. Sastra tulisan merupakan sastra yang timbul setelah manusia mengenal tulisan. Jenis-jenis sastra tulisan yaitu seperti novel, syair, cerpen, dan pantun. Perbedaan antara sastra lisan dan sastra tulisan yaitu kalau sastra lisan sulit diketahui untuk pengarang atau penulis aslinya. Sedangkan kalau di sastra tulisan mudah diketahui siapa penulis aslinya karena tertera pada media menulisnya seperti buku. Selanjutnya, perbedaan yang kedua antara
sastra lisan dan sastra tulisan, yaitu kalau sastra lisan isinya dapat diketahui dari penuturan karena penyampaiannya dari mulut ke mulut. Sedangkan kalau di sastra tulisan, bentuk dan isinya bisa dilihat dengan kasat mata. Baik, cukup sekian untuk review materi 1 dan 2 mata kuliah Sastra Lisan Lampung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.